wabarakatuh. Nama saya Nagasakti Siregar, guru pendidikan agama Islam di SD Islam Manbaul Hidayah dan sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan D3 tahun 2025 LPTK UIN Raden Palembang. Hari ini Sabtu 11 Oktober 2025 saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada peserta didik kelas 4 dengan materi surah Al-Hujurat ayat 13. Saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi sehat Alhamdulillah. Baik. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak semua. Jadi Ustadz di sini akan mengecek di antara kalian. Nanti di sebagian dari bawah saja tidak ada kira-kira yang tidak bawa pena. Bawa pena? Bawa buku tulis? Alhamdulillah. Jadi Ustadz di sini akan mencoba dulu apakah anak-anak sekalian konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, Ustadz akan memulai dengan kalimat konsentrasi. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk double, tepuk satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari, tepuk tangan semua. Baik, jadi Ustadz sudah mencoba konsentrasinya tadi mengikuti tepuk tangan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita lebih baik dulu berdoa, yaitu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kita alhamdulillah sudah tadi berdoa, mudah-mudahan doa yang kita baca tadi agar kita menjadi orang yang pintar, yang cerdas, mudah-mudahan nanti bisa memahami pelajaran yang Ustadz sampaikan kepada kalian semua. Kemudian Ustadz akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Mana tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang tidak hadir. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ya, ada berapa orang yang kira-kira tidak hadir? Ada 3 orang yang tidak hadir. Kenapa 3 orang yang hadir? Sakit. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama yang tidak hadir pada saat ini, yang 3 orang itu dalam keadaan sakit. Kita doakan menjadi agar sehat walafiat, diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah kehadiran kalian semua bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, nanti kita bisa menggabungkan ayat-ayat Al-Quran.
atau bahasa kita itu adalah menyambung ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, nanti bisa mencapai dan mampu membaca surah Al-Hujurat. Al-Hujurat bisa nanti dibaca yang bagus sesuai dengan hukum tajwidnya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nanti mampu menyebutkan hukum tajwid. Mampu nanti hukum tajwid. Contoh, apa itu nanti mad, dan apa itu qalqalah, dan apa itu gunnah. Ada 3 saja yang disebutkan nanti. Yang pertama mad, yang kedua qalqalah, yang ketiga gunnah. Nanti itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, ya kan? Kemudian kira-kira ketika kalian mempelajari Al-Quran atau hukum tajwid, Ustadz mau bertanya kepada kalian semua. Ustadz bertanya kepada anak semua, siapa kira-kira yang membaca Al-Quran tadi malam? Ada? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak mau mempelajari Al-Quran. Harus dipelajari Al-Quran. Ada nggak kira-kira? Siapa kira-kira di antara kalian tadi malam mempelajari ilmu tajwid sama guru ngajinya? Iya. Ada di belajar ilmu tajwid? Ada. Apa ilmu tajwidnya? Ikhfa, gunnah, idgham mimi. Alhamdulillah. Siapa namanya? Kinara. Alhamdulillah dia mempelajari ilmu tajwid tadi malam. Nah, itu baik. Nah. Kemudian Ustadz sebagai guru pendidikan agama Islam, dari sini Ustadz guru PAI di sini, pendidikan agama Islam. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mempelajari surah Al-Hujurat, mempelajari surah Al-Hujurat ayat 13. Apa bunyinya dia? Bunyinya adalah, Ustaz bunyikan yang Ustaz baca dulu, baru nanti ditulis sama-sama bagaimana nanti pemahaman kalian tentang surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ingat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nanti ayat yang saya sebutkan tadi, maka nanti saya jelaskan nanti bagaimana supaya kita memahami surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum Ustadz menyampaikan bagaimana surah Al-Hujurat itu, mari sama-sama kita dengarkan dulu penjelasan dari video apa itu tentang surah Al-Hujurat. Dengarkan baik-baik. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min indallahi atqakum innallaha alimun
seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Intisari dari ayat tersebut menyatakan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling tampan, bukanlah orang yang paling cantik, bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, bahkan presiden sekalipun, dan bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salah satu bentuk kita selalu menjalankan perintah Allah dengan rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, dan rajin belajar dengan semangat. Maka dari itu, marilah kita selalu rajin dan semangat dalam belajar agar kita dikategorikan sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu saja dari saya. Mari kita laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sama-sama sudah mendengar bagaimana mendengar dari laptop kita tadi karena kita tidak mempunyai fokus. Jadi kita sudah mendengar bahwasanya tadi pengertian surah Al-Hujurat itu apa dia? Surah Al-Hujurat itu adalah apa dia? Perbedaan. Tapi perbedaan dalam arti apa? Allah menciptakan kita itu dalam berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Akan tetapi Allah tidak memandang itu. Iya, paham ya kira-kira ya? Ya. Siapa yang kira-kira di antara kalian yang pernah berteman sama orang yang tidak seagama Islam? Ada kawannya? Banyak. Dan siapa kira-kira ada kira-kira di sini beda-beda suku? Ada suku Jawa di sini? Ada Batak? Jadi semua itu adalah apa? Perbedaan. Akan tetapi kita menjadi rukun, harus rukun. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita akan membagi kelompok-kelompok. Ada 5 kelompok. Ya, ada 5 kelompok. Ya. Jadi Ustadz sudah membagikan, saya akan membagi LKPD-nya. LKPD-nya udah dapat kelompok? Nah, LKPD-nya itu ada di situ 2 lembar. 2 lembar. Nanti di situ ada yang paling atas dia, di situ ada menyambung ayat. Ada menyambung ayat. Cara menyambung ayatnya bagaimana dia? Cara menyambung ayatnya di situ nanti dituliskan aja. Dituliskan saja mana nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai dan seterusnya. Tulis sudah ada di situ. Contoh, unsa. Yang kedua, min zakarin. Yang ketiga, inna khalaqnakum. Yang keempat, ya ayyuhan nas. Dan ayat Al-Quran itu di situ ada warna teks warna putih, ada di bawahnya. Di situ tulis di situ mana di situ nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, urutannya yang tadi yang bisa bacakan. Paham kira-kira? Ya, silakan bacakan.
Jadi Ustadz tadi sudah membagikan kelompok berdiskusi mencari jawaban, yaitu jawaban menyambung ayat dan sama menunjuk bahwasanya memilih mencari hukum-hukum tajwidnya, apa itu gunnah dan apa itu mad. Kemudian Ustaz nanti akan menunjuk satu kelompok saja, satu kelompok agar nanti persentase maju ke depan untuk menjelaskan jawaban yang tadi. Apa yang didiskusikan nanti, maka kelompok tersebut yang Ustaz tunjuk nanti dia akan menjawab. Sebahagian di antara kalian kelompok nanti akan mempresentasikan untuk ke depan bagaimana jawaban tersebut. Jadi Ustadz menunjuk akan maju ke depan, yaitu kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, silakan maju ke depan terus. Ya, dengarkan baik. Ya, lurus. Ya, jangan tengah. Ya, silakan. Ini akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang tadi kami diskusikan, yaitu menyambungkan ayat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dan yang kedua, mencocokkan hukum tajwid, yaitu mad, unsa, yang khalaqnakum, dan yang gunnah inna. Baik, tepuk tangan semuanya. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5, apakah ada ingin bertanya? Yang tadi yang dipresentasikan sambungan ayat dan yang disebutkan tadi hukum tajwidnya, apakah itu semua benar? Ada bertanya? Kira-kira? Tidak ada? Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan tadi tentang LKPD-nya, yaitu membahas tentang Al-Hujurat ayat 13, membaca surah Al-Hujurat ayat 13, kemudian tadi dia menyambung ayat, kemudian tadi menyebutkan tadi hukum tajwidnya. Alhamdulillah semuanya benar. Ayo tepuk tangan semuanya. Kelompok 1 paling tepat. Ya, kembali ke tempat, kelompok 1. Iya. Baik, jadi kita tadi sudah membagikan tugas-tugas kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu sama kalian semuanya. Jadi Ustadz di sini akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu yang berjudul Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi Surah Al-Hujurat ini adalah, siapa yang tahu kira-kira apa itu arti Surah Al-Hujurat? Apa arti Hujurat?
Iya, kabar-kabar. Al-Hujurat itu yang artinya adalah kamar-kamar. Tapi isinya adalah ya ayuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami diciptakan apa? Untuk saling mengenal apa yang diciptakan dia? Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Atau bahasanya apa? Min zakarin wal unsa. Allah menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan berbangsa-bangsa, su'uban wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arofu, agar saling mengenal. Apa maknanya? Hei, semua Allah ciptakan di muka bumi ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Tapi bukan menjadi apa? Menjadi kebencian. Kita berbeda agama, kita berbeda suku. Kalau ada saudara kita berbeda suku, berbeda agama, jangan tanamkan dalam diri kita apa? Kebencian. Karena Allah tidak menyukai itu. Siapa yang di antara kita orang yang bertakwa, orang yang paling mulia? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dia sukunya Jawa, bukan karena sukunya Batak, bukan karena sukunya Sunda, bukan sukunya Tangsel, Aceh. Bukan itu yang dipandang Allah. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Paham? Paham toh? Paham toh? Anak, tadi kita sudah mengerjakan kelompok. Jadi LKPD-nya silakan dikumpulkan kepada ketua kelas. Ya, LKPD-nya dikumpulkan jadi satu, taruh di atas meja guru. Ya, ketua kelas silakan mengumpulkan tugas LKPD-nya. Sudah, silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? 3 sudah? 4? 5? Ya, silakan kumpulkan. Taruh di meja guru. Ya. Udah. Tadi Ustaz sudah menyimpulkan bahwasanya kita di antara kita semua yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Sekian. Terima kasih. Ayo semuanya tepuk tangan. Ayo. Kita berdoa karena kita selesai tugas semuanya masing-masing. Maka kita berdoa yaitu diwakili sama ketua kelas. Doa pulang. Ya, silakan. Sikap berdoa. Doa dimulai. Ustadz di sini menyampaikan tadi materi kita, materi tentang Al-Hujurat 13. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu bagi kita. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini menjadi barokah kepada kita semuanya. Nahdatin bil hamdalah
Alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.